Nah teman-teman, bersama dengan pengolahan lahan, kita juga harus mempersiapkan persemaian ya untuk tanaman paria kita ini. Jadi biar berjalan bebarengan ya, ini kan belum kelar, jadi kita harus nyemai dulu supaya nanti ini kelar, usia persemaian kita sudah siap tanam ya. Dan berikut ini akan kita perlihatkan cara penyemaian paria ya. Nah itu dia yang selalu menemani saya, namanya Gian ya. Halo Gian. Nah dia disapa nyaut ya. Oke, dan untuk penaburan belum selesai ya. Nah itu dia teman-teman, ini media yang saya akan gunakan. Memang kelihatan sedikit tapi ini cukup untuk persemaian ya. Jadi ini karena saya pakai potre, jadi tanahnya hemat ya teman-teman, tidak membutuhkan tanah banyak namun hemat. Yang pertama saya akan menjelaskan ya, untuk yang ini teman-teman, ini kotoran hewan ayam yang sudah diayak halus ya. Kemudian untuk ini tanah biasa yang juga sudah diayak ya. Dan untuk yang ini sekam bakar ya. Kemudian yang terakhir yang hitam-hitam ini adalah solid ya, solid. Jadi ini didapatkan dari pabrik sawit ya. Ini bekas limbah pengolahan minyak sawit ya. Jadi ini tanahnya padat gembur ya. Ini sangat bagus untuk pupuk ya. Jadi kita coba. Bagi teman-teman yang tidak ada ini tidak masalah. Yang penting yang 3 jenis ini tadi harus ada ya teman-teman. Yang kotoran hewan, tanah, sama ini ya. Untuk komposisi memakai 1:1 ya. Teman-teman silakan hitung sendiri. Dan untuk ini anpus ya, anpus. Ini karena kotoran ayamnya ini tidak saya fermentasi, jadi akan saya fermentasi langsung di persemaiannya dengan menggunakan agen hayati ini ya teman-teman. Oke, untuk bibit pare lipannya udah saya bukain teman-teman, karena sebelum saya masukkan ke persemaian nanti udah saya jemur selama kurang lebih 2 jam ya. 2 jam udah dijemur, makanya udah saya buka dulu. Tadi tidak saya buat videonya, namun tidak dijemur pun sebenarnya tidak apa-apa teman-teman, karena saya pengennya dijemur, ya udah dijemur aja ya. Nah ini dia hasilnya, sudah dijemur selama kurang lebih 2 jam. Ini sudah siap kita semai nanti. Untuk proses selanjutnya kita larutkan dulu semua ini, kita jadikan satu ya. Kita aduk menjadi rata supaya tercampur antara kotoran hewan, sekam bakar, tanah, sama solidnya ya. Jadi seperti ini teman-teman. Kemudian setelah itu nanti kita akan siram dulu ya, biar kelembapannya sudah ada ketika kita masukkan ke potre. Kita campur sampai merata. Nah teman-teman, ini media kita sudah tercampur dengan rata ya. Oke, sebelum kita memasukkan ke potre, ini kan kering nih teman-teman ya. Jadi ini sangat kering, supaya kita tidak banyak melakukan penyiraman nanti di potre. Kita ini dibasahin dulu sampai lembab, setelah itu baru kita masukkan ke potre ya. Namun tidak usah terlalu basah ya, sedang-sedang saja. Nanti kan kita akan siram lagi, dan untuk penyiraman selanjutnya kan tidak terlalu banyak memakan air. Dari pengalaman saya sebelumnya teman-teman, ini kalau misalnya kita langsung masukkan, nanti kita siram ke potrenya, nanti tidak merata ya basahnya. Kita siram dulu ya.
Oh ya teman-teman, ada yang lupa, kita ini belum menambahkan anpus ya. Kita tambahkan ini, jadi fungsi barang ini supaya mencegah layu ya, yang diakibatkan jamur fusarium salah satunya. Jadi kita memakai ini, dipastikan persemaian kita akan aman ya dari serangan jamur. Kita tuang ini semua. Untuk dosis ini saya tidak memakai dosis pasti ya untuk agen hayati, jadi semakin banyak semakin bagus. Itu inti yang saya gunakan ya. Dan media semai ini kan tidak banyak teman-teman, jadi saya pakai satu ini tidak apa-apa. Dan dia bentuknya seperti kopi, di dalamnya lembab ya, halus ya. Kita buka dulu. Nah ini dia ini terbuat dari serbuk gergaji kayaknya, sangat halus. Oke, kita tambahkan di sini secara merata. Kemudian setelah itu kita satukan lagi sambil ditambah air. Nah teman-teman, ini sudah sangat lembab ya. Jadi untuk melakukan pengetesan apakah dia lembab atau tidak, begini caranya teman-teman ya. Kita kepal. Nah kalau dia bisa menggumpal seperti ini, tidak tercerai-berai, berarti dia udah lembab ya, tapi tidak basah ya. Nah ini kalau dihancurkan lagi lebih gampang ya. Dan ini sudah siap akan kita masukkan ke pot tray. Perhatikan teman-teman, kita sedang lagi melakukan pengisian di pot tray ya. Jadi cukup gampang seperti ini saja kita. Nah kemudian kita pastikan bahwa semua di dalamnya itu padat ya. Kita tepuk-tepuk seperti ini biar kita memastikan kepadatannya ya. Nah itulah salah satu kelebihan bersemai di pot tray itu, saya sukanya tidak banyak memakan tanah ya. Sedikit ini tapi berlebih ya. Dan oke, ini sudah siap, kita akan melakukan peletakan benih pertamanya di sini ya. Nah di sana. Ini yang terakhir dan kita akan melakukan peletakan bibitnya. Nah teman-teman, perhatikan ini jangan sampai terbalik ya. Ini adalah yang lancip ini adalah titik tumbuhnya ya, dan nanti akarnya keluar dari sini. Dan jangan sampai ketukar ini bagian atasnya ya. Ada sebagian teman-teman yang dipatahkan dulu di sini ya. Tapi untuk kali ini saya tidak seperti itu karena agak lama memakan waktu, jadi saya langsung tancap saja seperti ini ya. Nah contohnya seperti ini, kita tancap, dalamkan. Nah setelah nanti seperti ini kita timbun tanah ya. Teman, ini sudah kita terisi semua ya. Untuk pot tray-nya sudah terisi bibit. Untuk tahap selanjutnya kita timbun ini supaya bibitnya tidak kelihatan ya, agar menjaga kelembapannya supaya pertumbuhannya nanti cepat ya. Setelah kita timbun lalu kita siram sampai benar-benar basah ya untuk media semai ini. Dan setelah itu nanti kita tutup menggunakan karung, tutup rapat, dan kita sekali-sekali kontrol kelembapannya. Kalau misalnya kering kita siram ya. Kalau seandainya tidak kering biarkan saja ya. Nanti beberapa hari kemudian akan timbul ya, dan maksudnya udah tumbuh dia.